Pan, kamu ada nggak mendengar kabar kalau Galih anak boy kita ke Gunung Jambang? Kami hendak mendaki gunung itu, Cilai. Aku menyarankan jangan naik ke gunung Kuningai. Tahu lah, Gunung Jambangan tuh terkenal banget mistisnya. Kenapa bukan Pian Wani naik ke Gunung Jambangan? Jika masih harus naik ke gunung situ, aku menyarankan sebuting aja. Jangan bawa itu ke belakang. Si Akrab menuju kota baru kreatif. Oke, luar biasa sekali. Hari ini tentunya masih bersama Lydia lagi dan seluruh sobat Akrab dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita di Studio Akrab dengan podcast kehangat kita bersama. Dan kali ini topiknya seru banget karena kita akan membahas dan membedah sebuah film karya anak-anak kota baru. Wow, keren banget ya. Dan tentunya di sini hari ini Lydia sudah bersama dengan produser, sutradara, penulis, dan juga aktor utama dari film yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita perkenalkan dua bintang tamu kita di podcast hari ini. Halo. Wah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya ternyata di balik layar film karya anak-anak kota baru. Dari tadi Lydia sebenarnya belum mau nyebut nih film apa, biar nanti dikenalkan langsung sama produser dan juga aktornya langsung. Boleh perkenalan diri dulu? Iya, siap. Gini. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman. Di sini saya sebagai sutradara sekaligus pengarang ya atau penulis dari sebuah film yang nantinya ini akan kita bahas sama-sama ya. Nanti aja dulu judulnya ya. Oke, biar makin penasarannya boleh Mbak Cantik kenalan dulu nih sama sobat akrab yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini saya Cici sebagai aktor utama di film kami. Biar tambah penasaran. Oke, dari tadi kita nyebutnya cuma film karya anak-anak kota baru. Sebenarnya film apa sih yang mau kita bahas ini? Boleh langsung kita sedikit ya minta penjelasannya dari produser, sutradara dan sekaligus penulis juga nih. Wah, merangkap 3 ini ya Kak ya langsung. Bolehkah film apa sih sebenarnya ini? Gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi ini film ini diangkat dari sebuah cerita rakyat ya yang dikemas menjadi sebuah alur cerita yang mana dikolaborasikan ya dengan yang kekinian ya. Okay. Jadi ini sebenarnya cerita-cerita zaman dulu atau cerita zaman bahari, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masyarakat. Nah, kemudian kita angkat lagi supaya mengingatkan hal-hal yang dulu ya. Jadi intinya ini adalah sebuah budaya di masyarakat ya. Mungkin itu. Oke, boleh nih langsung di-spill Kak. Kira-kira judulnya apa sih? Aku juga penasaran banget loh. Dari tadi belum di-spill tuh judulnya apa sih? Oke. Judulnya adalah Bagandang Nyiru. Wow, Bagandang Nyiru. Aku agak merinding ya mendengar judulnya sedikit tentang Bagandang Nyiru. Karena aku juga orang asli Kalimantan, Kak. Anak kota baru asli juga. Kalau kita biasanya mendengar kata Bagandang Nyiru itu identik dengan tradisi memanggil atau mencari orang hilang, bukan? Bujur. Ya. Bujur lah, bujur. Iya. Nah, jadi berarti film ini mengangkat tentang proses mencari orang hilang. Kayak gitu ya, Kak ya. Melalui proses budaya atau tradisi yang ada di kota baru dan khususnya Kalimantan Selatan ya. Bujur. Kira-kira selama proses produksi film ini bagaimana nih Kak? Dari mengangkat budaya dulu, kemudian dikemas jadi film modern tuh prosesnya tuh kayak gimana gitu? Jadi selama proses produksi itu kami kan awalnya nih
Pertama dari perkumpulan lah, kami ini kan punya sebuah komunitas, Oke. Komunitas budaya, ya, itu Sanggar Batik. Nah kemudian kami ini kan sambil sharing-sharing, apalagi kita kalau kita berkarya lagi Betul. kan sudah lama, kami sempat pakem, ya sempat pakem lama, kemudian ada ide lagi muncul bagaimana nih kalau kita bikin sebuah project itu berupa film. Nah, Oke. karena kami terinspirasi banyak sekali sekarang yang bermunculan kan film-film lokal. Betul. Nah, jadi kami mencoba juga untuk ikut dalam proyek itu tadi ya. Oke. Nah, jadi dari situ ya, kalau untuk aktor dan aktris itu kami mengambil dari teman-teman komunitas tadi. Oh, iya. Sebagian. Nah, tapi kalau untuk pemeran utama itu tadi kami melakukan casting. Oh, jalur casting Jalur memang castingnya ya. tadi si Cici ini. Mbak si Cici ya. ini ya. Karena untuk pemeran wanita memang ada, kami mencari yang lebih gimana gitu. Nah. Yang bisa benar-benar memerankan karakter Iya, itu ya. iya. Oke, jadi luar biasa sekali ya Kak ya. Jadi prosesnya dari vakum dulu, sanggarnya tadi ya. Vakum dulu, tiba-tiba ada gebrakan langsung bikin film gitu ya. Luar biasa banget. Memang sebelumnya kami sering bikin film, cuman di intern kami aja. Oke. Jadi di tempat kami di Stagen itu, kami ada wadah aula di situ. Cuman kami menggunakan sekolahan ya, tapi kan minta izin sama sekolahan itu. Jadi kami bikin karya, tapi khusus anak-anak. Jadi Oke. bikin film anak-anak, beberapa film sudah kami garap. Betul. Cuman kan yang baru kami publikasikan yang memang kami betul-betul dan bersungguh-sungguh ya film Begandang Nyiru ini. Oke, yang bener-bener prosesnya tuh dari pembuatan naskah dulu, Iya. kemudian mungkin reading, Iya. sampai akhirnya produksi dan editing gitu Editing, Kak, ya. iya. Oke, keren banget nih Sobat Akrab. Jadi ternyata komunitas dari kakak tadi sudah banyak sekali memproduksi film-film sebelumnya ya Kak Iya, ya, iya. tapi memanfaatkan para anak-anak desa ya. Iya. Jadi itu juga selain membuat film juga meningkatkan kreativitas anak-anak Kreativitas, ya. iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi inspirasi utama di balik film ini gitu? Tadi kan sudah dibahas sedikit ya, tapi apa sih kayak dari semua budaya yang ada di Kalimantan Selatan, kayaknya lebih baik Begandang Nyiru deh. Kenapa kayak itu, Pak? Iya, karena ini ya inspirasi awalnya kan banyak nih budaya-budaya yang ada di Kalimantan Selatan ini kan macam-macam. Nah, jadi kami ini mencoba mengangkat itu terinspirasi dari sebuah kisah, dan ini kisah nyata. Oke. Kisah nyata dari warga di Sungai Taib ya. Mudah-mudahan nggak ada salah ya. Teman informasinya itu kayaknya valid ya. Di Sungai Taib. Jadi waktu itu beliau itu 2 laki bini ya. Kita boleh aja bahasa Banjar kan campur-campur ya. Boleh. Jadi 2 laki bini ya, sepasang istri dan suami ke kebun sore-sore sanja, dan akhirnya pas lakinya turun, suaminya turun dari pondok, keluar sebentar mau kemudian kembali lagi ke pondok tadi, sang istri tadi hilang. Oke. Nah, jadi hilang tadi dikira itu pulang ke rumah. Ternyata nggak ada di rumah, dicari sampai 2 hari. Keliling, bahkan orang kampung pun dikerahkan untuk ke sana. Oke. Nah, jadi setelah itu ditemukan setelah 2 hari di rumah orang dan ditangkap menggunakan ritual tadi. Menemukan dengan Begandah Nyiru tadi. Oh, Begandang Nyiru tadi ya. Begandah Nyiru. Jadi sebenarnya si Acil itu tadi dia melihat orang itu mencari. Oke. Cuman beliau itu di dimensi lain. Beliau tuh mengawai-ngawai, mencoba untuk memanggil, mengiau kersawa. Jadi yang orang ini kadang mengherani, kadang melihat. Kadang melihat dan oke. tidak mendengar. Nah dari situlah kami dapat inspirasi mengangkat film Begandang Nyiru ini. Oke, luar biasa banget ya Kak ya. Berarti inspirasi ini juga terjadi di dunia nyata asli Kak ya. Iya. Dengan berbagai proses tadi juga ternyata dulu pernah ada sepasang suami dan istri yang pernah istrinya kalau bahasa
kita tuh biasanya bahasa Banjarnya tuh disembunyikan Iya, orang sebelah. hantu orang sebelah kalau kata Jadi itu orang Banjarnya lah. itu lain dulu Bang lah. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun Mm-mm, yang lalu. Baru aja. Jadi aja. sudah di Ah, ah. milenial ini kejadian Oke. itu. Jadi kalau mau percaya nggak percaya tapi bener-bener ada kejadiannya Iya, Kak ya. ada kejadian itu. Dan itu berarti maksudnya ibunya sehat sampai ditemukan sehat. Sehat. Iya. Oke, sehat. Iya. Jadi berarti nanti di dalam film ini juga ada 2 POV, 2 sudut pandang gitu ya Kak. Iya. Dari yang para pencari, kemudian juga dari si korban yang disembunyikan Nah, ini. iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira bagaimana sih proses pemilihan aktor dan aktris dalam film ini gitu? Karena kan kalau kita tahu ini diangkat dari kisah nyata sepasang suami istri, apakah sama nanti di film juga itu sepasang suami istri atau agak beda sedikit? Boleh di spoiler dikit deh untuk sobat akrab nih yang dimanapun mereka berada. Beda lah. Oh, beda, agak beda ya, agak Ada beda. bedanya karena kan filmnya kan dibikin lebih modern kan. Oke, jadi ada perbedaan sedikit lah, bukan sepasang suami istri. Oke. Karena kita kan pemainnya anak muda semua. Oh, betul betul Iya. betul. Para Gen Z semua ya Jadi kalau kata lebih ke persahabatan. Oke. Persahabatan. Persahabatan. Heeh. Tapi tetap ada ya percintaan tipis-tipis Ada. gitu-gitu ya. Ya, karena kan pasti dalam perkelompokan remaja ini pasti ada yang ya Heeh. lop-lopnya lah sedikit. Iya, betul. Ada cinlok-cinloknya gitu, bumbu-bumbu cinta. Dari tadi aku nanya tentang proses produksi. Sekarang aku mau nanya nih dari versi artisnya nih. Gimana Ci? Sebelum dapat tawaran untuk casting dan memerankan tokoh utama dalam film ini, kira-kira gimana? Deg-degan kah awalnya atau gimana tuh Ci? Inggih, jadi ulun awalnya tuh deg-degan. Heeh. Cuman ulun kan sebelumnya emang udah terbiasa di kamera Kak. Oke. Sebelumnya ulun pernah bikin video klip. Memang biasa jadi talent ya? Inggih. Nah, jadi kalau untuk diajak main film tuh ulun awalnya mikir, cuman kata ulun boleh aja sih nyoba hal baru ya kan Kak. Betul. Jadi ulun iyakan ajakan main film ini. Oke, tapi sebelumnya pernah mungkin mendalami dunia perfilman atau teater atau seni gitu pernah Belum sebelumnya, pernah Ci? sama Belum sekali. pernah sama Inggih, sekali. Baru kali ini langsung terjun ke dunia film. Oke, luar biasa ya, langsung dikasih peran utama lagi Ci ya. Ini langsung kasih peran utama. Itu benar-benar bikin gugup sih Kak waktu awal-awal ya. Oke, dan ngomong-ngomong sobat akrab, tapi sebelum itu boleh silahkan diminum dulu minumannya ya. Kayaknya dari tadi kita serius banget, tegang banget ya. Kita minum dulu. Nah, jadi ngomong-ngomong nih sobat akrab di rumah, jadi tadi juga sempat ngobrol sedikit sama Cici ya, karena kan aku spoiler dikit ya. Jadi filmnya ini juga banyak mengangkat bahasa Banjar, bahasa daerah kami. Dan notabene Cici ini dia orang Jawa ya, Ci, Orang ya? Suku Jawa, Jawa ya, iya. suku Jawa. Sedangkan logat Jawa dan logat Banjar itu lumayan Jauh beda, jauh beda Kak. ya, Iya. jauh beda. Jadi itu jadi struggle juga nggak Ci, kayak, aduh logat Banjar kan agak mendayu-dayu ya Ci ya. Iya. Gimana tuh? Jadi selama proses syuting harus jadi Banjar medok banget tuh gimana tuh Ci? Kalau bagi ulun lumayan sulit Kak. Karena bahasa sehari-hari pun di rumah pakai bahasa Indonesia, kadang Jawa. Jadi pas merankan Alessa ini ulun harus benar-benar pakai logat bahasa Banjar. Ya ulun sering-sering nonton orang bahasa Banjar. Oke, benar. Kalau dari kakak sendiri sebagai sutradara juga nih yang mendirect film ini, gimana di proses untuk ngajarin Cici bahasa Banjar gimana tuh kak? Jadi waktu pertama kan belum kenal sama Cici, kan dipanggil. Jadi sebenarnya ada keraguan sih, ada keraguan dalam diri. Tapi coba dulu, karena asalnya kalau nggak salah Cici ini sempat tanya kemarin, Kak, boleh lah pakai bahasa Indonesia aja. Tinggi. Dia sempat tanya, iya, sampai ragu juga ya Cicinya juga ragu Waktu soalnya. casting, Oke. waktu casting itu kan di tempat di rumah kan, tanya boleh lah bahasa Indonesia. Kita harus kalau kita bahasa Banjar aja Ci, karena ini kita mengangkat daerah kita. Betul. Nah, supaya lebih dikenal orang. Betul. Bahasa kita dari segi bahasa kita, karena kan banyak nih kekanakan wah ini bahasanya itu sudah
gaul-gaul lah. Betul. Sudah hilang ya nilai bahasa yang mengangkat budaya gitu ya. Jadi kita secara tidak langsung selain kita melestarikan bahasa daerah, sekaligus tadi melestarikan budaya yang mungkin banyak remaja-remaja sekarang pada tahu. Betul sekali. Dan jatuhnya juga ini sebagai promosi ya Kak ya untuk daerah kita sendiri melalui film ini. Orang semakin tahu lokasi-lokasi yang ada di Kota Baru. Siapa tahu nanti orang kayak, wah penasaran nih mau datang ke Gunung Jambangan mungkin ya. Atau ke Mamake mungkin. Oke, tapi kira-kira aku nih penasaran dan kayaknya Sobat Akrab juga penasaran nih. Boleh mungkin sedikit Cici contohkan dialog waktu syuting sebagai Alesa boleh? Biar Sobat Akrab pada tahu nih. Gimana nih Cici yang notabene suku Jawa tiba-tiba harus memerankan film berbahasa Banjar. Boleh Cici? Oke, jadi ulun ambil waktu scene berantem aja ya Kak ya? Boleh. Jadi waktu di scene berantem itu benar-benar harus logat Banjar. Betul. Jadi ulun praktekin sedikit aja nih. Oke. Buat Sobat Akrab juga nih. Mau lihat. Jadi waktu itu, apa maksud ikam? Bepandir kayak itu? Gitu. Oke, udah Banjar banget nih ya Sobat Akrab ya. Kayak luar biasa Cici ya. Jadi selama proses juga ya untuk ngomong itu juga harus dipersiapkan nggak? Betul. Takutnya terbelit bahasa Indonesia. Betul. Terbiasa campur-campur ngomong bahasa Banjar Indonesia gitu. Betul sekali. Dan aku juga mau tanya nih. Kan sekarang kita melihat para anak-anak muda sekarang tuh udah pada kreatif semua. Dan kita banyak melihat produksi-produksi film anak-anak Kalimantan juga yang mengangkat tentang budaya yang ada di daerah kita nih Kak. Kira-kira apa yang membedakan film ini dengan film-film yang lain kayak gitu? Kenapa harus nonton film ini nih? Nah, jadi film ini jelas bedanya. Banyak sekali perbedaan ya, karena ada sentuhan kekiniannya dulu yang jelas ya. Jadi kita walaupun ceritanya itu cerita Bahari, kisah orang Bahari, kan sekarang kedada lagi sudah kan, memang ada kan seperti yang saya kisahkan tadi. Nah, cuman kada banyak. Kalau zaman dulu kan banyak nih anak kakak-kanakan hilang, belanya saja, belanya jalanan. Nah, ada sentuhan-sentuhan modern di situ. Ada sentuhan modern. Kemudian ada adventure. Nah, ada pertualangan di situ yang sehingga film itu menjadi menarik. Nah, kemudian ada objek wisata. Betul. Nah, yang kami tampilkan. Ya, kami tampilkan, apalagi wisata-wisata unggulan kita di Kota Baru kan. Betul. Nah, ya Mamake. Nah, kemudian nih yang dicari-cari orang kan sampai ke luar negeri kan, orang-orang luar negeri pun mau ke situ, di mana? Teluk Tamiang. Nah, itu kan Bali keduanya Indonesia ya. Betul sekali. Nah, versinya. Nah, jadi ada perbedaan kalau menurut saya ya, ada perbedaan apalagi dari segi ceritanya tadi ya, karena di dalam film Bagandang Nyiru tadi ada beberapa genre yang diselipkan ya. Yang pertama ada adventure, ada komedi ya, ada horornya juga ya, dan ada romantisnya. Jadi dalam satu alur itu 5 ada religiusnya. Jadi ada religiusnya di situ yang kami sisipkan juga di dalam film itu. Jadi secara tidak langsung film itu juga memberikan nasihat. Selain memberikan pengetahuan tentang budaya, jadi ada juga nasihat tentang keagamaan di situ. Nah, itu tadi lupa saya menyebutkan satu. Jadi dalam satu film sudah menyakup beberapa tema yang pastinya nggak bikin bosen dan selalu penasaran buat nontonnya. Karena plot twistnya apa nih kira-kira dari film ini Kak? Apa nih yang bikin gong dari film ini apa nih Ci? Kamu sebagai aktornya, kenapa kayak harus nonton ini? Karena nanti ada ini gitu, boleh. Plot twistnya karena di situ awalnya kan persahabatan Kak. Terus ada cinta di antara salah satu dari mereka. Plot twistnya kayak nggak nyangka aja kok bisa dia jadi jatuh cinta gitu ya? Yang awalnya sahabatan. Waduh, jadi makin penasaran nih Kak ya tentang film ini sebenarnya. Aku juga makin penasaran nih sebenarnya sama filmnya.
Tapi ngomong-ngomong dari semua proses Kak, dari mungkin penulisan naskah dulu, kemudian pemilihan aktor, kemudian reading sampai finishing, produksi itu berapa bulan tuh Kak prosesnya pembuatan film ini? Jadi untuk ceritanya, penulisan cerita itu mungkin hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 bulan. Kemudian proses syuting berjalan itu 3 bulan. Jadi jumlah total itu ada 4 bulan. Jadi di akhir-akhir bulan itu baru editing. Oke. Dan bisa menghasilkan film yang sekeren ini ya. Mungkin nanti Sobat Akrab juga bakal ngeliat sedikit trailer dari film ini ya. Iya. Oke, kira-kira apa nih Kak juga tantangannya mungkin dalam pembuatan film ini? Apakah mungkin dari alat, produksi, atau apa? Boleh disampaikan nih sama Sobat Akrab. Kira-kira kesulitan dalam membuat film tuh ternyata ini loh. Ternyata tidak segampang yang dilihat orang kayak gitu. Iya. Memang ya, jadi segala sesuatu itu ya, kalau kita ingin berhasil, kita harus berkorban dulu. Oke. Kalau kita hendak bagus, kita harus berkorban. Itu dulu intinya. Yang pertama, kendala yang jelas benar kendala itu ya. Kami ini kan berawal, kami ini kan mandiri. Jadi kami ini mandiri. Tanpa ada sponsor Kak ya? Tidak ada sponsor sedikit pun, tidak ada bantuan sedikit pun. Kami mandiri, kami memberanikan diri untuk membuat karya ini secara cuma-cuma. Dan alhamdulillah pun kan Cici ini bukan dari komunitas kami, dia orang luar. Tapi alhamdulillah dia mau ikut, bahkan mau bermodal waktu, tenaga, materi. Iya, nah. Jadi dari segi alat dulu ya. Dari segi alat itu kami asalnya tuh nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa. Akhirnya kami ini patungan. Wah, patungan. Patungan beli kamera. Beli kamera yang second. Nah, kemudian coba lagi ada bahkan sampai minjam. Dan akhirnya kami juga bisa beli drone akhirnya walaupun yang murah. Iya. Akhirnya walaupun yang murah-murah. Tadi hasil patungan tadi. Nah, kemudian beli lampu, beli alat mic boomnya, itu semuanya kami pakai dana-dana pribadi semua. Nah, itu salah satu kendalanya juga ya, di alat. Tapi karena tadi ingin menghasilkan sesuatu yang bagus, ya tadi harus berkorban. Betul sekali. Harus berkorban. Kemudian sampai kendalanya juga ya, kendalanya itu ketika proses syuting itu kami sering menemui hujan. Oke, hujan. Menemui hujan karena setiap kali mau syuting kendalanya hujan. Hujan. Iya, apalagi kami itu masuk hutan. Bener-bener di hutan berarti Bener-bener Kak, di ya? dalam hutan Di itu. dalam hutan. Wow, apalagi hutan Kota Baru ini masih asri banget ya. Iya. Masih jarang dijamah Iya. sama Jadi masyarakat. masuk ke lokasi syuting itu, kendaraan kami itu jauh. Jadi kami Jadi Jalan jalan kaki. masuk. jalan setapak, jalan Iya, kaki, jalan kaki dengan segelap itu. dan alat dan segala macam alat. semuanya. Iya. Hujan Hujan. deras. Jadi ngelindungin alat pakai Ini plastik. nggak cuma film yang adventure nih, ini krunya semuanya juga, aktornya juga ya, Iya. semuanya Iya. adventure. Ini Iya. pertama kali syuting turun sudah tercolobok batisnya. Dapat kenang-kenangan dari syuting. Dari syuting ya. Langsung Iya. luka, dapat luka di kaki. Dapat luka ya, dapat Itu bekas tadi, ya. Iya, karena aduh, kalau dibayangkan jalannya kami menuju ke sana, bahkan kameramen kami itu pakai sepatu bot. Waduh. Karena takut ada binatang-binatang. Betul. Nah, itu. Oke, ngomong-ngomong tadi juga ada salah satu tema yang diangkat dalam film ini, yaitu tentang horor. Iya. Karena kan kita tahu ya Kak, kalau misalnya memang budaya yang kita tahu tentang Begenda Nyiru ini adalah orang hilang yang disembunyikan makhluk sebelah. Nah, selama proses syuting kira-kira, apalagi kan proses syuting ini juga masuk hutan, mungkin juga ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang mungkin jarang orang-orang biasa tuh jamah gitu. Kira-kira ada nggak selaku aktor atau tim produksi yang dapat pengalaman horor selama proses syuting ini, ada nggak? Cici dulu. Dari Cici gimana, Ci? Kalau dari Ulun sendiri
Ulun kan sangat bertolak belakang sama karakter Alesa. Alesa ini kenapa emangnya Ci? Kayak sangat lemah lembut ya gitu ya Ci? Iya, Alesa tuh enggak juga sih Kak lemah lembut. Dia tuh sosok yang lamah duluan kalau kata orang Banjar. Iya. Lamah duluan. Nah, sedangkan Ulun orangnya enggak lama duluan. Strong ya Ci ya? Tinggi. Jadi selama proses syuting itu Ulun nggak pernah menemukan kejanggalan apapun. Cuman kalau pas tengah malam, kan kita sampai tengah malam nggak di hutan. Bisa sampai jam 2 malam. Nah, jadi itu ya agak perasaan tuh agak beda lah. Kayak beda hawanya. Yang biasanya harusnya di hutan dingin, Tiba-tiba hangat gitu ya? hangat, kayak panas gitu. Kok kayak nggak lembab. hutan gitu ya? Gitu. Jadi sedikit itu aja sih Kak. Kalau kejanggalan yang lainnya nggak pernah. Jadi mungkin Cici ini lebih kayak ngerasa gitu ya Ci ya, kayak Tinggi. mungkin tiba-tiba frekuensinya beda gitu ya di situ. Kalau dari kakak nih selaku produser nih apa nih Kak? Ya, Kira-kira pengalaman jadi ada beberapa kejadian waktu itu yang hubungannya nih mungkin kada belum kasih tahu ya, ada dikasih tahu. Jadi waktu itu kesanjaan syuting proses ini kemarin. Dan ada sempat pakai make up juga kan waktu itu. Saya tuh sempat ngerasa ada sesuatu di tempat itu. Sempat ngerasa ada sesuatu, bahkan semua tim ini langsung disuruh berjauhan di tempat itu. Kalau lambat berpindah, kesurupan massal atau apa gitu ya, kayak bisa mungkin akan terjadi itu. Allah alam gitu Karena ya. saya sudah merasa dan berat sudah di belakang. Jadi langsung saya langsung pindah, kita pindah dari sini jauh. Oke. Nah itu Sanja. Kemudian malam, ini ketemunya pada saat editing. Nah, ya, Beben kan ya yang editingnya teman. Jadi dia menemukan suara. Nah kalau bahasa sekarang ini anomali. Anomali, betul. ada suara ya yang di luar dari ekspektasi ya, di luar dari Record gitu ya. record Kak, ya, di luar dari record ada suara yang aneh yang pokoknya nggak bisa digambarkan lah suara itu ya, nggak bisa digambarkan suara itu, tapi ada. Nah suaranya tuh beda, bukan suara manusia, Bukan suara hewan juga, iya, bukan. tapi di situ nggak ada orang. Nah, tapi ada suara gitu. Nah, Oke. Dan selama proses syuting pun nggak ada hal suara yang mengganggu itu ya? nggak ada. Nggak pernah ada Nggak pernah gangguan. sih, aman sih. Cuman saya ngerasa itu, saya yang ngerasa kan itu kemarin sempat itu satu kali itu aja yang kesanjaan. Nah kemudian saya suruh pindah, cepat-cepat kita pindah semua, jangan lagi di sini. Itu ada kemarin. Oke, tapi tiba-tiba pas sudah mau editing, oh ternyata ada yang bocor suaranya Ada, kayak iya. pas record. Waduh, makin penasaran nih ya kita untuk film Bagandah Nyiru karya anak-anak Kota Baru ini. Mungkin dari Cici selaku aktor, apa nih Ci buat Sobat Akrab kata-katanya biar atau harus nonton film ini apa tuh Ci? Kayak wajib nonton film ini karena ada ini gitu. Kalau dari Ulun, wajib nonton film Begadang Nyiru karena emang benar-benar seru, bikin penasaran, terus ada adegan yang bakal bikin benar-benar merinding. Wah. Ada beberapa adegan yang bikin merinding itu. Oke, kalau kakak nih selaku produser, kenapa Sobat Akrab semuanya wajib nonton nih kak? Karena ini filmnya beda dari yang lain, ya. Tentunya dijamin seru karena tadi disampaikan oleh Cici ada adegan-adegan yang kita nggak nyangka, ya, adegan-adegan yang kita nggak tahu, ya, adegan-adegan kita yang kenapa kayak itu ada. Nah, Oke, gitu. plot twistnya ada ternyata Iya. ya. Nah kira-kira kalau Sobat Akrab mau nonton nih, kapan dan di mana nih kak tempatnya untuk nonton film ini? Nah, jadi untuk sobat-sobat akrab semua ya, kalau mau nonton itu di ruang aula Balai Desa Stagen ya, tanggal 2, 4 dan 2, 3 dan 4. Nah, Oke. di Balai Desa. Boleh spill harga tiket? Boleh dong kak, biar Sobat Akrab udah
nyisihin uang saku nih. Iya. Tiketnya murah ya, tiketnya murah. Kalau hanya dibandingkan dengan produksi kami nggak sesuai sih. Iya. Tiketnya cuma 15.000 ya. Durasi film itu 100 menit. Wow. Ya, jadi nggak bakalan rugi deh mengeluarkan uang 15.000 nonton film Bagandah Nyiru. Dijamin seru dan mendapatkan pengalaman dulunya yang jelas. Oke deh, jadi jangan lupa buat Sobat Akrab semuanya, 15.000 kalian sudah bisa nonton film karya anak-anak Kota Baru yaitu Bagandah Nyiru. Tanggalnya jangan lupa dicatat, tanggal 2, 3, dan 4 Mei di Balai Desa Setagen. Oke, itu dia tadi. Dan tentunya terima kasih buat produser dan juga aktor yang telah mau podcast sama kita di sini. Dan semoga ini juga menjadi salah satu ada promosi buat film Bagandah Nyiru juga. Dan pastinya keren banget nih Kak ya. Promosi wisata juga, kemudian juga mengangkat budaya juga. Jadi sekali lagi terima kasih buat aktor dan seluruh tim produksi. Semoga film ini meledak ya. Amin, amin. Dan tentunya Sobat Akrab, terima kasih udah menyaksikan podcast kita kali ini lagi. Jangan lupa untuk saksikan selalu podcast kita yang ada di Akrab Studio karena selalu seru-seru dan membahas tentang berbagai topik yang menarik. Oke, segitu dulu. Saya Lydia. Salam Akrab.